Kejutan timnas, Jordi Weghorst dipanggil Sintayong untuk Piala AFF 2024. Belak-belakan ke media Vietnam, Kim Sang-sik ingin membawa Vietnam menuju final Piala AFF dan bertemu dengan timnas Indonesia. Lobby berkelas Erick Thohir, Rafael Struijk dipastikan dilepas oleh klubnya untuk membela skuad Garuda di Piala AFF. 4 pemain dicoret Sintayong jelang Piala AFF. Potensi Sintayong kembali panggil pemain senior. Nama Sirus Margono mencuat jelang persiapan skuad Garuda di Piala AFF. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong resmi mencoret 4 pemain dari pemusatan latihan Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2024. 4 pemain tersebut adalah Alvan, Made Tito, Zaki Astra, dan Arsa Ahmad. 3 nama dipulangkan karena cedera saat latihan selama TC Timnas Indonesia. Sedangkan 1 sisanya masih cedera dan belum sempat bergabung. Pemain keempat yang dicoret Sintayong adalah Arsa Ahmad. Sumarji mengatakan penyerang Madura United itu tidak pernah bergabung dalam TC Timnas Indonesia di Bali karena mengalami cedera, hingga akhirnya dicoret. Saat ini Timnas Indonesia sedang melakukan pemusatan latihan di Bali. Dalam pemusatan latihan ini Sintayong memanggil 33 pemain, termasuk 7 pemain diaspora. Namun latihan di Bali tersebut belum dihadiri semua pemain. Sumarji mengatakan hingga hari ini baru 23 pemain yang sudah bergabung. Sejumlah pemain yang tampil di luar negeri belum bisa bergabung. Asnawi baru akan bergabung dengan Timnas Indonesia tanggal 5 Desember. Marcelino sudah dilepas Oxford United, namun hingga latihan terakhir kemarin, pada Minggu 1 Desember 2024, Marcelino belum juga tiba. Justin Hubner dan Ivar Jenner kemungkinan besar tidak dilepas klub karena harus mengikuti agenda klub masing-masing. Manajer Timnas Indonesia Sumarji menyatakan fisik pada pemain untuk Piala AFF yang sedang menjalani pemusatan latihan di Bali masih jauh dari harapan pelatih Sintayong. Sumarji menyebut ada beberapa pemain yang dipulangkan Sintayong. Selain itu ada pemain yang belum dilepas oleh klub. Lebih lanjut Sumarji mengatakan Sintayong dan tim pelatih Timnas Indonesia fokus meningkatkan fisik para pemainnya. Sintayong disebut Sumarji belum puas dengan kondisi fisik para pemain Garuda. Pertama kaitannya dengan soal kesiapan dan persiapan Piala AFF. Sekarang ini para pemain sedang melaksanakan TC di Bali. Sekarang kondisi para pemain ini difokuskan pada kegiatan penguatan fisik dan juga mental. Pada intinya dari sisi fisik masih jauh dari apa yang diinginkan oleh Coach Sin. Sehingga latihan pun 2 kali sehari. Pagi latihan, sore juga latihan. Memang betul-betul anak-anak yang dikirim memang harus siap meningkatkan kualitas. Terutama bagaimana supaya dia siap untuk bisa fisiknya semakin bagus, kata Sumarji. Sintayong rupanya benar-benar membutuhkan tenaga Rafael Struijk di gelaran Piala AFF 2024 ini. Namun Struijk bisa dilepas oleh klubnya Brisbane Roar kalau Indonesia masuk babak semifinal ataupun final. Rafael Struijk merupakan salah satu pemain yang masuk daftar skuad Garuda yang diramu Sintayong untuk berlaga di Piala AFF yang kini bernama Asian Championship 2024. Namun sayang Rafael Struijk tidak bisa bergabung dengan TC yang kini sedang digelar di Bali. Bomber keturunan Indonesia tersebut baru diizinkan oleh Brisbane Roar jika Indonesia melaju ke semifinal. Namun Sintayong mengajukan opsi kepada PSSI agar melobi klub asal Australia itu, sehingga Rafael Struijk bisa memperkuat Indonesia di akhir babak penyisian grup. Di babak tersebut, skuad Garuda akan berhadapan dengan Filipina. Hal tersebut dikonfirmasi oleh manajer Timnas Indonesia Sumarji. Ia mengatakan bahwa ide Sintayong tersebut dimaksudkan agar Rafael Struijk dapat merumput bersama skuad Garuda saat melawan Filipina di Stadion Manahan Solo pada Sabtu 21 Desember 2024 mendatang. Hingga saat ini, kata Sumarji, PSSI masih terus berkomunikasi dengan Brisbane Roar terkait Rafael Struijk. Gelandang Madura United berdarah Indonesia Belanda, Jordi Weghorst, mengaku kembali dihubungi PSSI pada Agustus 2024. Ia ditanya oleh salah satu perwakilan PSSI apakah tertarik membela Timnas Indonesia. Secara lantang, pemain yang pernah berkarir bersama Feyenoord Rotterdam ini mengaku siap memperkuat Timnas Indonesia. Sayangnya setelah kontak pada bulan Agustus 2024, PSSI tidak pernah menghubunginya kembali. Jordi Weghorst mengaku sempat ada miskomunikasi antara dirinya dengan PSSI pada tahun 2022. Sekedar diketahui PSSI saat itu sudah mendekati Jordi Weghorst untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia.
Namun Jordi Rehman yang saat itu dalam proses perpindahan klub dari FC Luzern Swiss ke ADO Den Haag Belanda tidak menanggapi serius tawaran dari PSSI. Padahal jika saja Jordi Rehman menanggapi serius tawaran PSSI, Jordi sudah menjadi pemain andalan di lini sentral timnas Indonesia. Ya, awal musim ini kita ada kontak. Waktu pramusim, PSSI bertanya kepada saya, bagaimana pandangan saya soal memperkuat timnas Indonesia. Saya bilang saya siap. Jadi ketika mereka membutuhkan saya, tinggal hubungi. Saya juga berkomunikasi dengan pelatih Sintayong. Hanya saja PSSI kemungkinan berpikiran saya menolak tawaran mereka saat itu, kata Jordi Rehman. Meski kini berkarir di Indonesia, level permainan Jordi Rehman belum menurun. Pemain yang mencatatkan 9 penampilan bersama Feyenoord Rotterdam ini muncul sebagai jenderal lapangan tengah dari Madura United. Sebelum Martin Paes tiba dan dinaturalisasi, sejatinya timnas Indonesia memiliki kiper keturunan asal Amerika Serikat bernama Cyrus Margono. Kiper kelahiran Mount Kisco, New York itu sempat digadang-gadang akan menjadi kiper masa depan timnas Indonesia. Apalagi setelah Cyrus Margono memutuskan berkarir di Yunani bersama tim sekelas Panathinaikos, kendati hanya bermain di tim B. Kiprahnya tersebut kemudian membuat banyak pecinta sepak bola meminta Cyrus Margono membela timnas Indonesia. Sayangnya usai menjadi warga negara Indonesia, Cyrus Margono tidak kunjung dilirik oleh timnas Indonesia. Bahkan karirnya pun merosot tajam hingga dirinya dilepas oleh Panathinaikos B pada akhir bulan Juni lalu. Usai dilepas Panathinaikos B, Cyrus Margono ini urung mendapatkan klub anyar. Bahkan kini kabarnya tidak terdengar lagi, entah itu soal karir sepak bolanya maupun kehidupan pribadinya. Beredar kabar bahwa dirinya tidak masuk dalam rekomendasi pemain Sintayong, sehingga tidak dilirik ke timnas Indonesia. Namun hal ini terbantahkan pada tahun 2022 lalu, di mana asisten Sintayong sekaligus pelatih kiper Yo Jae-hoon mengaku pernah menghubungi dirinya. Sudah pernah coba kontak sama Cyrus, tetapi tidak ada respon. Mohon jangan di-tag lagi, kata Yo Jae-hoon. Akan tetapi setelah Cyrus Margono dinaturalisasi, Sintayong mengaku bahwa dirinya belum melihat performa kiper bertinggi 1,91 meter itu secara langsung. Pengakuan itu dibuatnya dalam persiapan timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 2024 atau beberapa pekan setelah Cyrus Margono menjadi warga negara Indonesia. Untuk Cyrus jujur belum pernah lihat langsung, jadi saya belum bisa berbicara apa-apa. Apalagi tidak semua pemain yang menjadi warga negara Indonesia lalu bisa masuk ke timnas Indonesia, kata Sintayong. Pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik menegaskan bahwa tujuan timnya dalam Piala AFF adalah untuk mencapai babak final. Ia menyatakan bahwa sasaran tersebut sejalan dengan keinginan para penggemar. Menurutnya, pencapaian untuk lolos ke final seharusnya tidak menjadi beban berat bagi The Golden Star. Dalam 3 edisi Piala AFF terakhir, mereka telah berhasil mencapai final sebanyak 2 kali. Kim Sang-sik menegaskan komitmennya beserta tim untuk mewujudkan harapan masyarakat Vietnam dalam ajang Piala Asia 2024. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Kim Sang-sik dan timnya bertekad untuk berlatih keras dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Mereka menyadari betapa pentingnya dukungan dari seluruh masyarakat Vietnam untuk meraih kesuksesan di turnamen yang akan datang. Disinggung negara mana yang ingin dihadapi jika mencapai final Piala AFF, Kim Sang-sik secara belak-belakan ingin bertemu dengan skuad Garuda maupun timnas Thailand yang dianggap pesaing terkuat yang ada di ASEAN saat ini. Target timnas Vietnam mencapai final turnamen. Lolos ke final adalah harapan semua fans Vietnam, tim, dan juga saya. Untuk mewujudkannya, kami harus memberikan yang terbaik, dimulai dari laga pembuka melawan Laos dan berupaya memenangkan setiap pertandingan. Saya harap bisa bertemu dengan Indonesia ataupun Thailand di sana, kata Kim Sang-sik. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.